Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini yuk kita sama-sama membuat siomay aci. Ini bikinnya mudah dan hasilnya enak. Oke, sekarang kita masukkan 300 ml air, didihkan air dan matikan. Lalu persiapkan bahan lainnya. Nah, masukkan 150 gram tepung tapioka ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan bumbu 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu sapi bubuk, dan 1/8 sendok teh lada bubuk, sepucuk sendok ya. Lalu tambahkan 1 bungkus bawang putih bubuk atau 2 siung bawang putih yang dicincang. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan air panas yang telah turun suhunya sedikit demi sedikit. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Adonan masih bergerindil pun tidak apa-apa ya. Nanti saat digoreng adonan akan matang merata. Lalu sisihkan. Siapkan 10 lembar kulit pangsit, ini pakai ukuran besar. Kemudian potong bagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kotak-kotak kecil seperti ini ya. Ambil 1 lembar kulit pangsit, isi dengan 1 sendok teh adonan aci. Lalu rekatkan kulit luar ke dalam, membentuk siomay. Ulangi langkah ini sampai adonan habis ya. Kemudian goreng siomay aci dengan minyak panas. Gunakan api sedang. Goreng sampai kering dan kecoklatan. Ini aman ya gorengnya, tidak meletus-meletus. Kalau sudah agak kering, bisa dibolak-balik dan goreng sampai matang. Lalu angkat siomay aci yang sudah matang dari wajan, kemudian tiriskan. Hasil jadi satu resep, jadi 40 buah siomay aci dengan ukuran kecil-kecil. Bisa dimakan ori atau diberi taburan bumbu dengan rasa sesuai selera ya. Ini saya pakai bumbu balado. Kocok agar bumbu merata ke siomay aci. Siomay aci sudah siap untuk dinikmati. Siomay aci ini hasilnya kriuk di luar dan lembut di dalam. Tekstur dalamnya kenyal dan lembut. Lama-kelamaan bumbunya menempel ke siomay aci dan jadi merah merona. Bisa juga buat ide jualan di sekolahan ya, karena per-acian itu banyak yang suka. Selamat mencoba ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat gabin susu pandan yang enak dan lembut. Bikinnya mudah, bisa buat isian snack box. Oke, sekarang kita buat adonan fla pandan dulu. Masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 4 saset kental manis putih atau sekitar 150 gram ya. Lalu tambahkan 1 butir telur dan 1 sendok teh pasta pandan. Ini sesuaikan banyaknya ya. Lalu tambahkan 650 ml air, masukkan air secara bertahap. Aduk-aduk dengan whisker sampai tercampur. Lalu tambahkan sisa air. Aduk kembali, kalau dirasa warna hijaunya kurang, bisa ditambahkan pewarna hijau secukupnya. Aduk-aduk sampai gula larut. Kalau sudah siap, saring adonan, langsung taruh di wajan anti lengket ya adonannya. Tujuan disaring agar hasilnya nanti benar-benar halus dan tidak bergerindil. Masak adonan fla susu dengan api kecil
Aduk-aduk terus-menerus sampai menggumpal. Jangan ditinggal ya, karena dasarnya itu gampang banget mengental. Nanti gosong jika ditinggal. Saat belum mengental sempurna, tambahkan 1 sendok makan margarin biar nanti hasilnya licin dan halus. Kemudian aduk-aduk cepat sampai margarin tercampur dan fla menjadi lembut. Nah, ini flanya sudah jadi, dinginkan ya. Nah, siapkan bahan utama yaitu 44-48 buah gabin. Mereknya itu sesuai selera. Ambil 1 buah gabin, lalu beri fla sebanyak 1,5 sendok makan. Tebal tipis fla sesuai selera. Kalau ingin tipis, flanya cukup 1 sendok makan aja. Tutup fla dengan gabin lagi dan tekan-tekan ya. Rapikan fla dengan spatula. Nah, hasilnya cukup rapi ya. Lakukan mengisi gabin sampai adonan flanya ini habis. Nah, satu resep ini hasilnya 22-24 buah. Tapi kalau ngisi flanya sedikit bisa jadi lebih banyak. Ini 2 kali resep ya hasilnya. Bisa disimpan dalam lemari es atau freezer jika tidak ingin langsung digoreng. Awet sampai 3 hari. Keesokan harinya, gabin saya goreng dalam minyak panas dengan api sedang. Balik cukup 1 kali saja, lalu goreng sisi lainnya. Jika ingin melapisi dengan kocokan telur juga bisa ya, sesuai selera aja. Kalau kedua sisi sudah kecoklatan, angkat gabin susu dari wajan dan tiriskan. Biarkan dingin kalau ingin dikemas. Kemas dengan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Ini saya pakai plastik OPP yang bermotif ya, jadi tidak saya tambahkan stiker lagi. Gabin fla susu pandan sudah siap untuk disantap. Terlihat cantik dan enak ya. Isian flanya setelah digoreng padat tapi lembut. Rasanya juga manis dan gurih berpadu dengan rasa gabin. Enak sekali pokoknya.
Assalamualaikum, hari ini saya buat tahu wali super gampang banget, ndak pakai daging, hasilnya enak, dilengkapi dengan sambal kecap. Pertama, siapkan 10 buah tahu kopong, tahu beli di pasar sudah digoreng ya. Kemudian gunting tahu menjadi 2 bagian menyerong. Keluarkan isi tahu dan sisihkan ke dalam wadah lain ya. Lanjutkan sampai semua tahu terbelah dan isinya dikeluarkan. Nah, ada kantong tahunya. Nanti ini diisi sama adonan ya. Tahunya sudah siap, mari kita membuat adonan. Siapkan wadah cukup besar. Tuangkan isian tahu. Tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka. Ini takaran sendoknya sampai munjung ya. 3 sendok makan tepung terigu, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini saya parut pakai parutan keju. Lalu 1 batang daun bawang iris tipis, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan 100–150 ml air panas. Masukkan secara bertahap. Aduk-aduk adonan. Tambahkan air. Air dimasukkan bertahap agar bisa mengira-ngira kekentalan adonan yang diinginkan. Karena kelembapan tepung terkadang itu berbeda ya. Ini hasil adonan tahu wali sudah siap, agak encer agar mudah memasukkan ke tahunya. Ambil 1 potong tahu, isi kantong tahunya dengan adonan tapioka sebanyak 1–1,5 sendok makan. Jadi bagian dalam tahunya itu di luar ya. Langsung masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lakukan mengisi tahu dengan adonan sampai wajannya penuh. Ini posisi adonannya saat digoreng langsung dibalik ke bagian dasar wajan. Gunakan api sedang cenderung kecil, goreng sampai bagian bawah kecoklatan. Balik tahu untuk mematangkan semua bagian. Kalau sudah berubah warna menjadi kekuningan, angkat tahu dari wajan ya, ini sudah matang. Lanjutkan menggoreng sisa tahu sampai selesai. Lanjut membuat sambal kecap simple yuk. Di sini sudah saya siapkan 5 siung bawang merah, 3 buah cabai rawit yang sudah diiris tipis. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk sampai rata dan agak ditekan-tekan agar sari dari cabai dan bawang merahnya keluar ya. Tada, tahu wali crispy siap untuk disajikan bersama dengan sambal kecap. Tekstur dari luar sudah terlihat kalau ini renyah. Yuk mari kita coba, bismillah. Crispy banget bukan? Terdengar kriuknya kan ya, isiannya lembut dan gurih. Perpaduannya enak sekali. Nah, sekarang dicoba dengan sambal kecapnya. Wah, rasanya jadi beragam ya. Bikin nagih pokoknya. Gurih, manis, pedas, dan lembut. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum, hari ini kita akan membuat olahan tahu jadi bola-bola tahu yang enak. Siapkan 4 buah tahu putih atau sekitar 800 gram, remat sampai halus. Kemudian tambahkan 2 butir telur.
3 siung bawang putih yang sudah dicincang, 1 buah wortel potong kotak dadu kecil ya, 1 daun bawang yang sudah diiris-iris tipis, 1 daun seledri yang sudah diiris tipis, 2 buah sosis sapi atau sosis ayam potong dadu seukuran wortel. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung kanji, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk. Semua bahan sudah dimasukkan, aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata ya. Ini saya menggunakan centong agar lebih mudah. Nah, hasil adonannya padat seperti ini ya. Kemudian bentuk adonan menjadi bola-bola kecil, bisa seperti mencetak bakso daging lalu dibulatkan dengan sendok takar. Cara membulatkannya bebas, pokoknya bisa menjadi bentuk bola-bola. Lanjutkan membentuk bola, hasil jadinya nanti sekitar 60 buah bola tahu. Goreng bola tahu dalam minyak panas, gunakan api sedang saja ya. Bolak-balik tahu agar matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan, angkat dari penggorengan dan tiriskan bola tahu. Bola tahu sudah siap untuk disajikan, bisa sebagai lauk makan, cemilan, bahkan ide jualan ya. Rasa bola tahu ini gurih, renyah bagian luar dan lembut bagian dalamnya. Kalau untuk ide jualan, bisa gunakan tusuk sate, isi 4 buah, jual dengan harga Rp2.000 per tusuknya. Kemudian bisa diberi saus sambal. Satu resep ini modalnya Rp20.000 dengan hasil 60 buah bola tahu. Mantep banget kan? Tahu diaduk-aduk aja bikin nagih banget ya. Oh ya, bisa juga dijual paketan seperti ini. 1 cup isi 12 buah, lalu free saus sambal. Bisa dijual dengan harga Rp6.000 atau lebih tinggi. Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Ardianti Uliana. Di video kali ini kita sama-sama akan membuat bola-bola ubi ungu crispy dengan isian coklat yang lumer. Sekarang langsung kita buat sama-sama ya. Di sini sudah saya siapkan 1 kilo ubi ungu. Pakai ubi jenis lain juga bisa ya. Kupas ubi ungu dan cuci sampai bersih. Potong-potong ubi ungu menjadi bagian yang lebih kecil, tujuannya agar nanti mudah ya saat menghaluskannya. Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Masukkan potongan ubi ungu. Kukus ubi ungu selama 20 menit atau sampai tanak. Tes tusuk dengan garpu. Kalau sudah lunak berarti sudah matang. Angkat ubi ungu dari dandang. Selagi ubi ungu panas, pindahkan ubi ungu ke dalam wadah yang cukup besar. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Haluskan ubi ungu dengan garpu selagi keadaan ubi masih hangat, agar gula pasirnya menyatu dengan ubi ya. Kemudian siapkan 6 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk sampai rata dan menjadi adonan yang kalis, tidak lengket. Adonannya sudah siap, selanjutnya menyiapkan bahan isian. Di sini ada 100 gram coklat batang,
Potong coklat batang menjadi 20 bagian yang sama. Selanjutnya kita akan membentuk bola-bola ubi. Ambil secukupnya adonan ubi, dikira-kira aja ya banyaknya. Bulatkan, kemudian pipihkan. Isi dengan 1 potong coklat. Tutup isian dan bulatkan sambil dipadatkan. Nah, begini ya hasilnya. Lanjutkan membentuk bola-bola ubi sampai adonannya habis. Membentuknya mudah kan? Cukup dengan kedua tangan saja. Tekan-tekan ya biar hasilnya padat dan tidak terpisah. Hasilnya 20 buah bulatan bola ubi dengan ukuran sedang. Selanjutnya kita akan membuat adonan pelapis. Siapkan mangkok. Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Masukkan 130 ml air atau sekitar 13 sendok makan. Masukkan air secara bertahap. Tambahkan air lagi kalau kurang encer. Aduk-aduk. Nah, sampai menjadi adonan yang halus. Kekentalannya seperti ini ya untuk adonan pelapisnya. Kemudian masukkan bola-bola ubi. Lapisi bola ubi dengan adonan tepung pelapis. Angkat dan gulingkan ke tepung panir. Lapisi keseluruhan permukaan bola ubi dengan tepung panir. Lanjutkan untuk melapisi semua bola ubi dengan tepung panir ya. Bisa digoreng langsung atau disimpan dalam lemari es sebagai stok frozen food. Siapkan minyak goreng yang sudah panas. Masukkan bola ubi. Masukkan secukupnya wajan ya. Gunakan api sedang saat menggoreng. Balik bola ubi agar matangnya merata. Kalau sudah kekuningan dan matang merata, angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng bola ubi lainnya. Bola ubi ungu crispy isi coklat lumer sudah siap untuk dinikmati. Paling enak dinikmati selagi hangat begini ya. Coklatnya masih lumer, kulit luarnya juga crispy. Tekstur ubinya ini lembut, manisnya lebih dominan dari coklatnya ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya share di sini bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba ya. Halo, assalamualaikum. Bikin cemilan yang simple yuk. Wah, pisang renyah banget ini cuma butuh 2 bahan aja loh. Simak caranya sampai selesai ya. Pertama kita siapkan pisang, kupas pisang secukupnya. Di sini saya gunakan pisang tanduk. Karena pisang tanduk besar, saya potong jadi 2. Kemudian belah pisang menjadi 4-5 bagian. Jangan sampai putus, sisakan bagian bawah agar terbentuk seperti kipas.
Nah, seperti ini hasilnya jika dilebarkan seperti kipas ya. Untuk jenis pisangnya ini sesuai selera ya, pokoknya jenis pisang yang enak buat digoreng seperti pisang kepok, raja, begitu. Hati-hati ya saat memotong biar pisangnya itu tidak patah. Lanjutkan sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu. Kita akan membuat adonan kulitnya yang cuma 2 bahan aja. Yang pertama di sini ada 10 sendok makan tepung terigu. Beratnya sekitar 150 gram. Soalnya agak munjung ya. Ini bahan opsional, setengah sendok teh garam. Dan 2 sendok makan margarin. Nah, ini adalah bahan penting buat pisang menjadi lebih crispy. Oke, selanjutnya 250 ml air. Masukkan air secara bertahap. Aduk-aduk, tambahkan air lagi. Untuk takaran airnya ini tidak pasti ya, jadi sesuaikan dengan memasukkan air secara bertahap. Total air yang saya gunakan di sini sebanyak 230 ml. Aduk terus sampai menjadi adonan yang agak kencer. Jangan terlalu kental, soalnya lapisan tepungnya nanti bisa terlalu tebal kalau adonannya terlalu kental ya. Masukkan pisang ke dalam adonan. Lapisi pisang dengan adonan. Oh iya, sebelumnya panaskan minyak goreng cukup banyak ya. Masukkan pisang ke dalam minyak panas. Goreng pisang dengan api sedang. Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya itu merata. Goreng sampai kekuningan warnanya. Kalau sudah, angkat pisang goreng dari wajan dan tiriskan. Pisang goreng kipas siap untuk disajikan. Bunyi kriuknya renyah banget ya. Mari kita coba. Renyah, gurih, dan manis pisangnya ini menyatu. Enak banget deh. Kriuknya bisa awet sampai 6 jam loh. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.